Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama aku Muhammad Akbar Ibransa, absen 20. Nama aku Saifah Rahman, absen 30. Nama aku Radin Orobiadin, absen 29. Aku Syahina Delta Kemala, absen 31. Nama aku Akam Revan Sabdawianto, absen 11. Nah, di sini kami akan menampilkan hasil wawancara kami bersama dengan Undika. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Brina. Nah, di sini aku lagi wawancarain Undika nih. Boleh nggak kenalin diri kamu dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Undika Zakareka Wardoyo. Aku dari kelas 11 IPS 1. Oke, ini pertanyaan yang pertama nih. Apa? Apa yang buat kamu tertarik buat ikut basket? Awalnya tuh aku dari kelas 5 SD itu nyoba-nyoba aja sih cabang bola basket itu kayak apa. Nah, soalnya di SD ku itu baru pertama kali ada namanya cabang bola basket. Nah aku itu penasaran jadi ikut aja. Oh, gitu. Kalau sosok yang menginspirasi kamu buat ikut ke dalam dunia basket ini apa? Menurutku Stephen Curry lah, ada itu pemain dari Warriors Golden State. Terus gimana awalnya kamu bisa gabung ke DBL? Terus, awalnya ya latihan giat lah. Mau ngapain? Latihan giat. Selain latihan? Lain latihan. Ya gak ada video kamu gitu. Oh. Terus selanjutnya, apa tantangan terbesar waktu pertama kali ikut DBL? Awal Pertama kali ikut DBL. Ini tahun pertama atau dari kemarin udah ikut? tahun kedua, kebetulan tahun ini kedua kali. Beberapa kali tantangannya apa? Tantangannya ya banyak sih. Apa aja? Pokoknya banyak dah, gak bisa disebutin satu-satu, banyak. Salah satunya? Oh, apa ya? Banyak dah. Oke deh. Lanjut ya. Bagaimana perasaan keluarga dalam mendukung karir kamu untuk di basket? Ya pastinya bangga karena kan itu basket tapi cuma nyoba-nyoba ternyata bisa main di Bunetron itu loh, kayak main Oh iya, berarti keluargamu support banget apapun yang aku mau itu di support pasti. Terus apa motivasi terbesar kamu setiap bertanding? Motivasi aku ya apapun siapapun itu lawannya ya aku harus siap menghadapi ya mandang siapapun itu lawannya maupun lawannya jago ataupun jago itu harus tetap dilawan. Ini bagi harus kayak gitu. Selanjutnya, apa momen paling berkesan selama ikut DBL? Gimana? Hasil DBL Ya berikan banyak. bagaimana rasanya bermain di depan banyak penonton? Ya apa namanya? Apa namanya? Deg-degan ya, deg-degan. Pastinya deg-degan, ada agak tremor gitu. Tapi ya kita harus tetap fokus di dalam pertandingan. Apakah ada pertandingan DBL yang membuat kamu paling sedih? Ya loh, semua tim tuh susah banget. Kita harus bekerja keras gitu. Gimana perasaan kamu waktu berhasil membawa tim Rasanya ya pasti bangga lah, bangga dengan membawa nama dari sekolah. Pernah nggak kamu tuh merasa kayak pernah Ya ada tapi ya udah amat ya. cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya mungkin mesti nggak tahu. Ya, menurut kamu apa keunikan DBL dibanding
aku itu seminggu ada empat kali, dari Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah itu pun belum ada latihan tambahan kayak Senin, Rabu. Lu latihan sendiri sama tim sekolah atau Ya, latihan sama tim. terus apa bagian latihan yang paling menantang buat kamu? Fisik lah, Oh, fisiknya ngapain? fisiknya lari. Itu yang paling menantang. Iya. Bagaimana kamu menjaga stamina dan kondisi fisik sebelum bertanding? Makannya itu harus teratur. Lalu pola tidurnya juga dijaga, nggak boleh tidur malam. Apakah ada tantangan khusus tentang kayak makanan, perusahaan? Makanan. Kita nggak boleh Oh, harus jaga makanannya. Ya, Oke. Kalau makannya itu nggak boleh makan pedas-pedas. Minumnya nggak boleh minum es. Ya boleh sih, tapi nggak boleh terlalu banyak. selanjutnya bagaimana cara kamu menyeimbangkan sekolah dan latihan basket? Cara ngimbangin waktunya. Oh, mungkin ya selepas pulang sekolah itu bisa diluangkan untuk belajar untuk hari esoknya. Nah lalu latihannya itu kan malam. Nah, jadi malamnya tuh buat latihan, bukan sempat belajar, ya belajar sedikit aja terus tidur. Apa strategi kamu untuk tetap konsisten dalam pertandingan? Ya, fisiknya harus terjaga lah, fisiknya harus terjaga. Lalu ya pola makannya itu harus dijaga juga, minum vitamin penting lah. Bagaimana hubungan kamu dengan rekan tim di luar lapangan? Hubungannya itu ya kayak teman-teman biasa lah, tapi dari lapangan tuh kita kayak lawan, nggak sosok nggak kenal gitu. Oh gitu. Tapi di luar lapangan kita Lawan teman. tapi tetap kerjasama gitu ya? Iya, misalkan aku ada temanku, nah itu musuh kan, misalkan dia jatuh, ya nanti aku bantuin kan? Masa dibiarin? Terus apa arti kerjasama tim buat kamu dalam basket? Enggak. Kita Ya sangat penting banget. Kita harus saling bekerja sama, saling mensupport satu sama lain. siapa rekan setim yang paling memberi pengaruh positif buat kamu? Mention aja namanya. Kapten saya, Siapa tuh? Mas Farel Noval dari kelas 12 teknik 1. Kenapa berpengaruh banget? Karena dia kan seorang kapten sih, bukan memandang seorang kapten apa enggaknya. Nah dia tuh suka mensupport teman-temannya yang misalkan lagi down mentalnya, kayak gitu supportin terus sampai benar-benar downnya mentalnya itu kembali lagi. Benar-benar kayak mencerminkan atlet juga ya. Benar. Selanjutnya, gimana cara tim kamu membangun kekompakan? Ya latihan kumpul bareng, latihan bareng, misalkan ada teman kita yang sakit ya kita jenguk, lalu ya kayak solid bermain bareng gitu loh. Jadi selain cuma formalitas latihan, tapi kalian selain itu juga tetap solid ya? Iya. Apakah pernah ada konflik dalam tim? Terus gimana cara menyelesaikannya? Pastinya ada. Ya kita harus menyelesaikan masalah itu dengan baik, tidak boleh bermusuhan. Gitu. Ya, apa prestasi yang paling membanggakan buat kamu sama ini? Ya
Aku baru pertama kali kena tim basket Morpro Jember baru pertama kali tahun 2025. Itu paling membanggakan dalam semua hidup aku. Soalnya aku itu pingin banget masuk tim Morpro Jember mulai dari SMP lah. Aku kenal basket itu ya akhirnya tercapai. Apa sebelumnya emang udah pernah ikut tapi belum keterima atau Enggak pernah. Baru pertama kali. baru ikut terus langsung keterima? Ya. Gimana pandangan kamu tentang masa depan karir basket? Apa kamu pengen seriusin ini sampai jadi atlet? Ya nggak terlalu fokus ke situ, juga harus ke masa depanku juga sih, nggak terlalu ke basketnya aja. Tapi misalkan apa namanya, ya jalannya ke karir basket itu ya disyukuri juga. Alhamdulillah kan bisa dapat itu juga dari cara ngelatih, kan bisa juga sih. Apakah kamu punya impian bermain di level profesional atau Ya pingin banget, pingin bermain di tim Jatim, Jawa Timur, itu pingin banget, tapi masih belum sampai. semoga nanti ya? Amin. Apa target pribadi kamu setelah mengikuti DPL? Kan udah pernah DPL nih, Ya, jadi ada goalsnya lagi kan? pastinya ada. Aku pengen banggain kakak kelasku yang tahun ini mau lulus, mau final ke Surabaya, pingin banget. Tapi bismillah aja sih. Amin. Kalau kamu nggak menjadi atlet nih, kira-kira cita-citamu apa? Sekarang kamu ngapain? Kalau nggak jadi atlet, mungkin antara pingin kedinasan sama kuliah aja sih. Di kuliah. Mau menerusin karirnya almarhum Pak Desa. Menurut kamu bagaimana peran DBL dalam perkembangan basket di Indonesia? Pastinya semakin meningkat lah daripada yang tahun kemarin. Lebih meningkat yang tahun sekarang. Apa pesan kamu untuk generasi muda yang pengen mengikuti jejak kamu di DBL? Selanjutnya Pesanmu untuk generasi muda nih yang ingin ikut di DBL? aku ya kalau misalkan ingin mengikuti karir kayak aku, ya kamu harus latihan terus, dan yang paling utama itu niat dan melakukan secara ikhlas, itu pasti bisa. Penuh santai, Pastinya berdoa, galur langit, ya pastilah. biar jadi kayak kamu gitu. Amin. Oke, segitu aja. Terima kasih ya, Dikal. Ya sama-sama. Semoga karirnya makin sukses di Amin. basket. Amin. DBL-nya lolos sampai ke nasional. Amin. Amin. Oke guys, Terima kasih. segitu aja. Bye-bye. Terima Bye. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.